Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qul rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah banyak kita lafazkan kemudian ucapan yang mulia ini sebagai bentuk syukur kita, sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, karunia, keberkahan, kemudahan, hidayah yang sampai dengan hari ini masih melekat pada diri kita. Masih Allah izinkan kita bangun dari tidur kita dalam kondisi masih dibalut dengan cahaya Islam, cahaya iman. Bangun tidur langsung Allah sibukkan kemudian dengan kebaikan-kebaikan. Allah pertemukan dengan majelis-majelis kebaikan. Allah perkumpulkan dengan orang-orang baik. Dan insya Allah nanti setelah ini kita terus sampai nanti tidur lagi nanti malam, kita senantiasa mengisi hari-hari kita dengan kebaikan-kebaikan. Maka sejatinya itulah rezeki yang paling paripurna dari seorang hamba ketika kemudian Allah terus memberikan cahaya cintanya kepada kita. Innallaha idza habba 'abdan ista'mala. Sesungguhnya Allah ketika kemudian sedang menunjukkan rasa jatuh cintanya kepada seorang hamba, ciri-cirinya adalah ista'malahu. Ista'mala yasta'milu, digunakan, dipakai, ya, disibukkan oleh Allah dalam kebaikan. Ya, ista'malahu, dipakai sama Allah, dipakai badan ini, dipakai jasad ini, dipakai raga ini, dipakai jiwanya kita, dipakai pikirnya kita, dipakai lelahnya kita, dipakai semuanya, ya kan, untuk kemudian kebaikan-kebaikan. Itu adalah salah satu ciri-ciri Allah sedang jatuh cinta kepada kita semua. Tentunya bersyukur kita dan berbangga kita bahwasanya dari sekian miliar, ya, hambanya Allah, kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya mungkin hari ini yang terus membersamai ini kan keluarga besar Masjid Muslim Billionaire, ya. Nah, yang membersamai rumahnya Allah, Baitullah, begitu. Ya, kita-kita nih lah yang ada di Zoom nih, ya, yang wajah-wajahnya nampak di Zoom ini. Maka bersyukur kita banyak-banyak karena sejatinya Allah tidak akan pernah kekurangan hambanya untuk gantikan posisi kita. Ya, jadi jangan kita jumawa, jangan kita ngerasa aman, jangan kita ngerasa gue kan posisi udah aman lah. Enggak. Allah itu tidak akan pernah kekurangan hambanya untuk menggantikan posisi kita. Jadi posisi kita itu enggak pernah aman sampai nanti masuk surga, barulah aman, insyaallah. Jadi mudah-mudahan syukur ini menjadi kemudian wasilah Allah semakin kuatkan kita di jalan-jalan kebaikan ini dan semakin dipercaya sama Allah untuk mengemban amanah, semakin hari semakin besar, tentunya juga semakin hari semakin besar pula nanti balasannya dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan balasan yang paling purna adalah berkumpul kita di dunia sampai surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya selalu berikan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selawat yang kemudian menjadi wasilah tumbuhnya cinta dalam hati, berbuah rindu, selawat itu, cinta itu berbuah rindu, maka cinta dan rindu inilah yang menjadi bekal kita untuk setia, ya, kepada sang baginda Rasulullah SAW di tengah-tengah terpaan banyaknya ya isu-isu fitnah akhir zaman ini, ya. Kita lihat kemarin bagaimana kemudian segerombolan anak muda yang dia kira dia udah benar, ya, makan di apa tuh, McD apa KFC itu, McD, ya. Nah, memperolok-olok, begitulah generasi kita hari ini, ya kan, memperolok-olok dia makan sayap ayam itu diibaratkan kemudian tulang-tulang anak-anak Palestina dan seterusnya gitu kan. Nah, ya, kalau ketemu nanti sama kita, coba kita bawa korek api, ya kan, atau korek gas itu. Mana kelingkingmu, bilang.
Nah, kita panaskan korek itu di bawah kelingkingnya. Berapa lama dia tahan? Berapa besarnya korek gas itu kan? Tapi jangan heran, begitulah kemudian akhir zaman ini, begitulah kemudian generasi di luaran sana. Maka buat wali santri, ada nggak wali santri sini? Ya, ini Baitul Quran juga terus di reminder ya, wali-wali mahasantri yang Spartan khususnya untuk senantiasa ikut membersamai. Ya, tapi di sini wajah-wajah yang familiar tuh, ibundanya Hanafi ya, Masya Allah, ya, ya. Hanafi jangan ngantuk, bunda aja enggak, ibunya aja cerah, kalau kamu ngantuk, gimana? Ya, ada di sini Pak Sukirman ya kan, Masya Allah, dan yang lainnya ya, yang mungkin secara nama di Zoom-nya ndak begitu familiar saya. Nah, tapi saya yakin ya khususnya lah ya orang tua Spartan begitu dan SPA juga lah ya, orang tua SPA ada nggak di sini ya? Nah, beruntung kita beruntung kita masih Allah kemudian beri apa ya, kelapangan hati buat anak-anak mau mondok gitu. Karena kalau nggak mondok kayak gitulah kelakuannya. Ha. Dia kira, "Oh, sekarang udah minta maaf, nangis-nangis." Ya elah. Ya kan, saya kalau ketemu nggak saya terima, minta maaf. Saya tampol dulu baru saya minta maaf. Gitu kan. Ya, kelakuan di Indonesia ini begitu. Viral, minta maaf. Makanya hukum di Indonesia itu bukan undang-undang, tapi viral. Ya. Viral dulu, baru berlaku undang-undang. Begitu di Indonesia ini sekarang. Nah, jadi mudah-mudahan kita perbanyak selawat tuh. Biar apa? Biar makin besar cinta kita kepada Rasul. Timbul rindu. Nah, cinta dan rindu ini anak-anak tadi itu katanya bukan Muslim ya. Katanya bukan Islam. Saya nggak terlalu ngikutin karena nengok mukanya agak enak saya gitu kan. Jadi saya nggak ngikutin. Ya. Nah, tapi ada juga ya saya lewat tadi apa tadi kemarin sore jemput Danis gitu kan, les badminton, lewat apa Burger King, lewat McD, ya masih banyak yang nongkrong situ yang berjilbab dan masya Allah ya jilbabnya panjang, mungkin jilbabnya sampai ke lutut kayaknya terseret-seret gitu, ya kan? Jilbab panjang tapi nongkrongnya KFC apa itu? Nah, itulah kita bukan ngejudge tapi ya ndak peka, ya kan? Ndak peka. Ya, kalaulah hari ini Rasul hidup di antara kita, coba, kalaulah hari ini Rasul hidup di antara kita, betapa sedihnya raut wajah baginda Rasulullah SAW menengok kelakuan kita, ya kan? Ya kan? Tapi kita ndak sampai ke situ ngebayanginnya. Kenapa? Karena ndak sampai ke situ rindunya, ndak sampai ke situ cintanya, makanya nggak sampai ke situ bayangannya. Orang yang cinta dan rindu lah yang kebayang-bayang. Maka banyak-banyak kita berselawat. Biar Allah izinkan makin tumbuh cinta dalam hati, makin tumbuh rindu dalam jiwa, sehingga kita itu jadi bekal kita untuk menghadapi besarnya fitnah akhir zaman ini. Ya karena tipis sekarang antara yang benar sama yang batil, persepsinya, ya kan, persepsinya. Maka mudah-mudahan lazimnya kita bersolawat, ayah bunda bang kakak semuanya, para ananda, para mahasantri, Spartan dan SPA, mudah-mudahan ini menjadikan kita menjadi hamba-hamba Allah dan umat baginda Rasulullah SAW yang kemudian senantiasa menjaga warisan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita lanjutkan kajian 1-2 kita, ya, masih seputaran iman dan amal soleh, ya. Masih seputaran apa? Iman dan amal soleh. Kemarin kita bahas 5 ke yakin ke 4. Nah, enggak lanjut lagi materi ini hari ini. Yakin. Oke, kita 4 ya. 4. Ayo. Oh ya, 4 ayat. Udah mulai terjadi perdebatan, perbedaan mazhab, ya kan? 4 apa 5 ke 4 apa 5 balasan? 5 balasan. Iya. Oke, yang pertama Allah 10 lewat 9. Apa itu? Lalu diberi petunjuk. Nah, diberi petunjuk. Mantap. 10 itu surat apa? Yunus. Ayat 9. Oke. Terus yang kedua? 10:30. 18:30. Udah kenceng salah. 18:30. Ayat surat Al-Kahfi. Ayat 30. apa janjinya di situ? Tidak akan disia-siakan. Ya, tidak akan disia-siakan. Setelah itu 18:88.
18? 88. 88. Apa di situ janjinya? Balasan terbalik. Balasan terbalik. Jangan nyontek kawan. Udah di depan ayah nyontek tuh. Coba tuh. Dia udah paling depan. Nyontek terang-terangan. Baca. Masih mending nengok gini ya kan. 1888. Nah, ya. 1888. Apa janjinya di situ? Balasan terbaik. Balasan terbaik. Terus Allah mudahkan. Allah kasih kamu Kemudahan. kemudahan. Terus udah berapa? 3 ya. 3 ayat, 4 Balasan. 14-an. Yang kelima, balasannya kelima 1960. 1960. Jam berapa itu 1960? Jam 8. Jam 8 ya. Apa balasannya? Tidak akan dirugikan. Tidak akan dirugikan. Tidak akan Maryam 60. Tidak akan zolim, nggak akan dizolimi, nggak akan dirugikan. Mustahil rugi, mustahil bangkrut, mustahil susah. Gitu kan? Nah, maka selanjutnya adalah masuk ke hero ya. Bawa sini aja, Bun. Ya, masuk ke ayat berikutnya. Balasan berikutnya. Apa itu balasan berikutnya? Ya, bagaimana kemudian? Oh, loh. Tengok. Oke, kita lanjut ya. Maka balasan berikutnya adalah di surat Al-Hajj. Surat Al-Hajj itu surat keberapa? 22. Yakin? Hah? Yakin nih? Deal nih 22. Surat Al-Hajj ayat 50, 22 50. Berarti jam berapa tuh? Hah? 11 kurang 10. 22 50. Coba buka 22 50. Surat Al-Hajj ayat 50. Di situ disampaikan bahwasanya orang yang beriman dan beramal soleh itu apa di situ kemudian? Ini balasan paripurna yang kita harapkan. Inilah yang kita cari-cari dalam hidup ini. Inilah kemudian ultimate-nya tujuan kita dalam hidup ini. Apa? Ampunan dan rezeki yang Nah, coba bacakan yang kencang Han, biar kedengeran. Maka orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dan mengerjakan amal soleh, mereka memperoleh ampunan mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia. Nah, ini. Ya kan? Kenapa saya bilang inilah tujuan hidup paling paripurna dari umat manusia di muka bumi ini? Ya kan? Kenapa ya bilang? Ampunan itu adalah tujuan paling ultimate. Kenapa? Kemarin ada quote saya kan di Instagram tuh. Kalau kita minta ampun, berarti kita minta ya kan enggak follow. Siapa yang di Zoom? Ada di Instagram, langsung buka Instagram sekarang ya kan? Aduh, kelakuannya lah ya Allah, ya Allah. Itulah. Ada itu. Kalau kita minta ampunan berarti kita minta rezeki piye toh? Minta segalanya. Minta? Udah berhasil Rehan. Dia paling cepat scrollnya. Kemana ini postingannya? Kalau kita minta ampunan berarti kita minta Segalanya. Iya, kalau kita minta ampunan berarti kita sedang minta segalanya. Kenapa sih begitu? Kenapa begitu? Kalau Allah udah kasih kita ampunan, kok ayah bilang itulah ultimate-nya tujuan daripada hidup manusia di muka bumi ini. Kenapa? Karena ampunan itulah yang kita cari. Ampunan itulah kemudian capaian yang paling apa? Yang paling tinggi. Kenapa? Itu masalahnya sekarang kan? Kenapa? Karena Indonesia banyak salah. Oke, terus? Tak pernah lepas dari dosa itu sama aja kayak banyak salah. Kenapa sih ampunan itu yang paling paripurna? Karena ampunan itulah kemudian kunci dari bawa lah dia. Karena ampunan itulah kunci dari segalanya. Iya kan udah jelas tadi. Karena ampunan itulah kunci dari keridhaan Allah. Karena ampunan itulah kunci dari dapatnya kita ridhonya Allah. Kalau Allah udah ampunkan kita, berarti Allah udah ridho sama kita.
Iya kan? Jadi ridho tuh gemboknya. Kuncinya apa? Ampunan. Ampunan adalah kuncinya. Kalau ketemu kemudian kuncinya sama gemboknya, terbuka itu gembok, maka kun fayakun. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Berapa kali ayo ulang-ulang nih lah. Itulah prinsipnya. Betul nggak? Yasinan kita setiap Kamis malam. Itu kan bacanya. Kalau udah selesai, udah sampai ayat itu kan semangat semua itu. Kenapa? Udah mau selesai. Karena Yasinnya udah mau selesai kan. Udah di ujung tuh. Yang tadinya ngantuk-ngantuk, tapi kalau udah dengar idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Oh, bangkit semua tuh. Langsung kencang suaranya karena udah mau selesai. Apa maksudnya? Kalau Allah udah ridho, idza arada syai'an. Kalau Allah udah ridho atas sesuatu itu. Kalau Allah udah ridho atas Aufa. Kalau Allah udah ridho atas Raihan, maka kun fayakun. Maka Allah akan kun fayakun. Berlaku kun fayakunnya Allah. Apa yang kau mau? Kun fayakun. Apa yang kau minta? Kun fayakun. Apa yang kau pengen? Kun fayakun. Apa yang kau impikan? Kun fayakun. Makanya saya bilang, ya kan? Oh, quotes itu bukan untuk cari biar keren aja, enggak. Itu ada landasannya semua. Kalau kita minta ampunan berarti kita sedang minta segalanya. Oke, Mr. Catur atau Mr. Catur kan? Salah satu OTA dan donatur kita kan yang membersamai Masjid Muslim Billionaire. Kan lagi naik haji. Kemarin tanya lagi, "Bang, apa doa, Bang?" Ampunan, mintakan saya ampun aja lah. Siap, insya Allah itu mah pasti. Yang lain, ada itu aja. Dia bilang. Orang nitip ke gua panjang-panjang loh, Bang. Ada yang email, ada yang pakai PDF, dikirim email, doanya minta dibacain. Abang cuma ampunan. Iya, saya bilang. Itu aja. Nah, cuman dia ingat karena dia pernah waktu itu kita halakoh kan. Oh iya iya, paham aneh gitu kata. Ya karena kita kalau udah diampuni sama Allah, Allah tuh tahu enggak isi hati kita? Tahu. Tahu Allah tuh apa yang terbersit dalam hati kita, tahu Allah tuh. Iya kan? Nah, kuncinya apa? Minta ampunan. Kalau udah dikasih ampun, Allah udah ridho sama kita. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbi kirodiyatam mardiyah. Apa maksud rodiyatam mardiyah? Irji'i ila rabbi kirodiyatam mardiyah. Apa maksudnya? Baliklah kepada Allahmu dalam kondisi udah diridoi serido-ridonya ridho. Udah kuridoi kata Allah. Wahai hamba-hamba, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Baliklah ke Tuhanmu dalam kondisi udah penuh aku ridho, udah aku ridoin. Nah, karena udah diridoin, maka apa? Lanjutan ayatnya. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka masuklah kepada golongan hambaku yang aku ridhoi tadi, maka masuklah kemudian kepada surgaku. Coba itu. Apa kuncinya? Ridho. Nah, biar ridho diampuni. Minta ampunan. Coba kalau kita Idul Fitri, salam-salaman. Apa kita bilang ke mama kita? "Mak, maafkan ya, Mak, kasih ridho ya, Mak ya. Ridho ya aku ya, Mak ya." Betul nggak? Iya kan? Gitu loh maksudnya. Maka inilah ultimate-nya puncak dari kemudian capaian seorang hamba. Ya, prestasi seorang hamba di muka bumi. Yaitu apa? Senantiasa dapat ampunan dari Allah. Jam berapa? 22.50 di penghujung hari sebelum tidur tuh. Ya kan? Maka kalau kita lihat daily activity kita tuh, ya kan? Maka ujung daripada daily activity kita apa? Menggapai ampunan. Makanya pastikan semenjak kau bangun sampai tidur lagi nanti 22.50 kau subjeknya beriman, predikatnya beramal soleh. Barulah kau 22.50 dapat plus rezeki yang tahu enggak tafsirnya rezeki yang mulia itu di ayat ini. Rezeki yang mulia itu yang dimaksud dengan rezeki yang mulia itu adalah rezeki yang apa? Luas
dan memuaskan. Luas dan memuaskan. Rezekinya luas, banyak, dan memuaskan. Artinya apa? Memuaskan. Ada kepuasan dalam kita dikasih rezeki. Dikasih sama Allah kita ilmu, ada kemudian dapat ilmu yang luas dan memuaskan. Itu 22-50. Ya, itulah puncak daripada kemudian kita kenapa sih harus senantiasa memastikan diri kita ini senantiasa beriman dan predikat kita senantiasa mengerjakan amal soleh. Maka ya bunda bang kakak semua, ya ingat-ingat tuh. Ya mulai dari tadi jam 10:09, ya kan? Lanjut kemudian 18:30, dilanjutkan lagi kemudian 18:88, lanjut kemudian 19:60, maka ditutup dengan 22:50. Itulah menjadi patokan kita hari-hari. Biar apa? Biar ujung dari hari kita ketika kita kemudian membacakan Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kita di posisi apa? Di posisi sudah dapat ampunan. Jadi kalaupun beneran kita mati, insya Allah kita masuk surga. Gitu loh maksudnya. Ya kan? Karena doa kita itu Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan namamu ya Allah aku hidup, dan dengan namamu pula aku mati. Jadi kalau kita mau tidur tuh lagi minta izin mau mati, jangan pede-pede kali. Ya kan? Maka alangkah kemudian bodohnya manusia yang dia tidur tanpa berdoa. Lebih konyol lagi yang dia tidur tanpa kemudian belum ngecek 22:50. Iyakah kemudian dia sudah seharian ini menjadi orang yang beriman dan menjalankan kemudian seharian ini dengan predikatnya amal soleh, hingga kemudian dia dapat ampunan dari Allah. Apa yang maksud dengan ampunan dari Allah tuh? Kalau coba bacakan detailnya, bacakan lagi detailnya. Ya, sorry. Itu di ayat berikutnya, satu ayat lagi. Cuman ayat intip udah jam 6:11. Nah, 4 menit lagi ya, 6:15. Al-Ankabut. Ya. Coba buka surat Al-Ankabut. Al-Ankabut ayat berapa? Surat berapa? 29 ayat 7. Ya, 29 ayat 7. Nah, coba bacakan Han, yang kencang Han. Artinya Han, itu ada hubungannya nih sebagai motivasi tambahan buat kita dari ayat-ayat Allah. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh mengerjakan kebaikan. Pasti akan kami hapus kesalahan-kesalahannya. Nah, pasti tuh ya, ada kata-kata pasti situ. Pasti akan kami hapus kesalahan-kesalahannya. Terus? Dan mereka pasti akan kami beri balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Nah, dan mereka pasti lagi. 2 kali kepastian Allah kasih situ. Dan mereka pasti akan kami beri balasan yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Artinya kalau di Lampung tuh bulan ini akan mulai perdana GGS. Kalau GGS-nya ketiga pondok 9 paket, maka pasti Allah akan balas lebih dari 9 paket kebaikan itu. Gitu loh prinsipnya. Sehingga akhirnya kita tuh tamak terus sama kebaikan gitu. Nggak cukup gitu. Udah berapa sekarang GGS-nya? 3 pondok. Udahlah ya dulu ya 3 pondok. Udah keren lah bulan pertama 3 pondok. Nggak begitu. Kenapa? Ada Al-Ankabut ayat 7 dalam jiwanya. Ada Al-Ankabut ayat 7 dalam jiwanya. Apa itu? Bahwasanya Allah janji. 1, pasti diampunkan dosanya. Pasti loh. Nggak kira-kira. Nggak seandainya. Nggak juga kalau lihat entar. Nggak. Pasti dihapus dosanya. Terus yang kedua, pasti Allah kasih balasan lebih baik dari yang dikerjakan. Berarti kalau dikasih 3, udah pasti Allah kasih balasan lebih dari 3. Gitu loh. Nah, inilah kemudian motivasinya untuk kita senantiasa jadi orang beriman dan senantiasa terus mengerjakan amal soleh. Nah, begitu ya Bunda Bang Kakak. Jadi untuk semuanya, terlebih lagi Insan MB, SPA, Spartan, Avengers, ya SOD, yuk. Ya kan? Kenapa sih AYBB enggak pernah ada puas? Alhamdulillah 5.000 rata-rata penerima manfaat setiap bulan. Mas ya, terus dinaikin, maka ditarget 2 kali lipat jadi 10.000. Iya. Ini loh balasannya. Ini loh yang kita kejar tuh. Yang kita kejar tuh bukan KPI manusia. Bukan apa? Tapi KPI-nya Allah. Tapi apa? KPI Allah. Nah, bukan KPI manusia yang kita kejar tuh.
Bukan KPI DK yang di HRD yang kita kejar, bukan. Tapi KPI-nya Allah yang kita kejar tuh. Nah, maka kita pasti akan kemudian kita senantiasa ada ayat-ayat tadi yang akan kita bersamai sehari-hari. Dan Allah yang janji akan Allah mudahkan di ayat berapa itu tadi? 18 88. 88. Jadi kalau udah ada nanti di antara kita, misalkan di Lampung nih ya kan Indah misalkan. Duh, Buya, 3 aja udah repot, apalagi 4, 5, 6. Maka Buya Jeffrey gampang. Indah 1888. Nah, gitu aja. Ya kan? 1888. Begitu. Ya kan? Apapun yang lainnya. Duh, susah kali lah. Oke, 1888. Begitu. Suruh dia push up 18 kali, keliling lapangan 88 kali gitu, Mas. Ya kan? Oke. Paham tuh? Mudah-mudahan Allah berkahi kita, mudah-mudahan Allah mudahkan kita melaksanakan ayat-ayatnya, dan Allah jadikan kita hamba-hamba yang bersyukur. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang baik datang dari Allah, yang salah datang dari saya. Mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada antum semua. Saya tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah sana jaza untuk Ustadz Beben yang tadi sudah menyampaikan tausiahnya. Ia mohon izin untuk membacakan resum kajian yang tadi disampaikan oleh Ustadz Beben di akhir acara ya. Selanjutnya, Ayah Bunda Abang Kakak, kita akan mengikuti program MIM Menghafal Itu Mudah yang akan dipandu oleh Ustadz Hakim. Assalamualaikum Ustadz Hakim.